Selamat berjumpa kembali. Video pembelajaran kali ini membahas tentang distribusi frekuensi. Tujuan dibuat video pembelajaran ini adalah untuk memudahkan adik-adik atau mahasiswa yang sedang memprogram mata kuliah statistik 1 atau dasar-dasar statistik. Definisi dari distribusi frekuensi sendiri adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data, kemudian dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Distribusi frekuensi memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya adalah dengan membuat distribusi frekuensi, kita dapat mengetahui gambaran data secara lebih mudah. Kemudian, kita juga bisa menginterpretasikan data dengan lebih mudah. Serta kelebihan lainnya adalah ketika kita membuat penarikan kesimpulan. Sedangkan kekurangan dari distribusi frekuensi adalah data-data awal atau informasi serta rinciannya akan menjadi hilang. Ada beberapa tahapan dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita tentukan range atau jangkauan data yang biasa dilambangkan atau ditulis dengan huruf R. R sendiri dapat kita cari dengan mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah dari data mentahnya kita. Kemudian setelah kita menentukan range, kita menentukan banyaknya kelas. Biasanya banyaknya kelas ini dicari dengan rumus Stargess, di mana K atau banyaknya kelas itu kita peroleh dengan rumus 1 ditambah 3,33 log n. Karena ini rumus mutlak, maka angkanya seperti itu, absolut, tidak berubah. Yang berubah adalah n. N ini menunjukkan banyaknya data atau sampel yang kita gunakan atau banyaknya data observasi kita. Setelah itu, kita dapat menentukan lebar kelas atau dilambangkan dengan C. Lebar kelas juga biasa dikenal dengan interval atau dilambangkan dengan I. Rumus untuk mencari lebar kelas atau interval adalah range dibagi dengan K, atau I sama dengan range dibagi dengan K, atau range dibagi dengan banyaknya kelas. Setelah itu kita bisa menentukan limit bawah kelas pertama dan kemudian batas bawah kelasnya. Setelah itu kita juga bisa menambahkan batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas kelasnya. Setelah itu kita bisa menentukan limit atas kelas. Dan yang terakhir, kita menentukan nilai tengah kelas beserta dengan frekuensinya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu limit kelas atau tepi kelas ialah nilai terkecil dan terbesar pada setiap kelas. Sementara kalau batas kelas itu adalah nilai yang besarnya sama dengan setengah dari nilai limit atas kelas sebelum dan nilai limit bawah kelas atasnya. Nilai ini kita gunakan untuk membuat histogram atau bar chart, sedangkan nilai tengah kelas atau midpoint itu adalah
nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas pada suatu kelas. Nilai ini kita gunakan untuk membuat poligon atau line chart. Sedangkan lebar kelas atau kelas interval itu tadi juga sudah sempat disinggung bahwa lebar kelas ini diperoleh dari data yang terbesar dikurangi dengan data terkecil. Maka lebar kelas itu merupakan selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan dalam menentukan banyaknya kelas dan interval. Yang pertama, untuk angka desimal kurang dari 5, misalnya pada contoh di bawah ini ada angka 7,44, ada angka 7,40 dan 6,20, maka karena angka di belakang komanya itu lebih kecil dari 5, kita hilangkan sehingga yang kita gunakan adalah angka 7 saja. Kemudian pada angka 7,40 juga sama, angka di belakang koma kita hilangkan. Begitu juga dengan angka 6,20. Angka di belakang koma kita hilangkan karena angka tersebut lebih kecil dari 5. Sedangkan kalau angka desimalnya sama dengan atau lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas atau kita bulatkan menjadi 1. Seperti contoh 7,45 kita bulatkan menjadi 75, berarti angka di belakang koma itu sama dengan 5, maka kita bulatkan menjadi 8. Dan seterusnya, sama jika angkanya lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 5, berarti kita bulatkan. Kemudian untuk penggunaan batas kelas atas antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, kita harus menghindari pengulangan penggunaan batas kelasnya. Misalnya pada contoh yang salah itu antara kelas 150 sampai dengan 155, kemudian kelas berikutnya itu diulangi lagi batas kelas atas 155 menjadi batas kelas bawahnya untuk kelas berikut, itu salah. Jadi yang benar itu kita menggunakan angka setelah batas kelas atasnya, seperti contoh yang di sebelah kanan. Itu pada kelas yang pertama angka 150 sampai dengan 155, maka kelas berikutnya batas bawah kelasnya itu berarti kita gunakan angka 156 dengan intervalnya 6, berarti 156 sampai dengan 161. Kemudian batas bawah untuk kelas berikutnya berarti 162. Tidak diperkenankan untuk mengulang angka yang sama untuk batas kelasnya. Supaya lebih memudahkan, kita pelajari contoh sederhana ini. Misalnya BPKN mengadakan penelitian terhadap 20 perusahaan, artinya sampel atau N-nya itu sebanyak 20, di mana modal masing-masing perusahaan yang dalam jutaan rupiah disajikan pada slide. Kemudian dari data-data itu kita diminta untuk menghitung banyaknya kelas, interval, dan juga menggambar kurva frekuensi kumulatif, histogram, dan poligon. Nah, yang pertama kita menentukan banyaknya kelas dengan rumus Stargess, berarti 1 ditambah 3,33 log N. Nah, log N berarti kita gunakan sampelnya 20 perusahaan, berarti log 20 kita masukkan dalam rumus 1 ditambah 3,33 log 20.
log 20 sendiri itu hasilnya adalah 1,30. Bisa kita hitung dengan kalkulator atau hitung manual jika memang sangat memahami logaritma, tetapi supaya lebih efisien kita gunakan kalkulator. Hasilnya adalah 5,33, kemudian kita bulatkan jadi banyaknya kelas atau K itu adalah 5. Interval kita hitung dengan membagi range dengan K. Range-nya sendiri itu kita kurangi data yang terbesar dari data yang tadi itu 94 dikurangi dengan data yang terkecil yaitu 50, dibagi dengan kelas atau K-nya itu 5 tadi. Hasilnya adalah 9. Jadi range atau interval itu adalah 9 karena 8,8 kita bulatkan menjadi 9. Kemudian untuk memudahkan kita dalam menghitung frekuensinya, kita urutkan data dari data yang terkecil. Karena intervalnya 9, maka kita gunakan data yang paling kecil itu 50, itu untuk batas bawah kelas, ditambah sampai dengan 58 itu untuk kelas yang pertama. Batas atasnya itu 58. Untuk kelas ini jumlah data atau banyaknya data atau frekuensi yang muncul hanya ada 2 angka, yaitu 50 dan 58. Frekuensi masing-masing, 50 itu frekuensinya 1, 58 frekuensinya 2. Kemudian pada kelas yang berikut itu dengan batas bawah 59 sampai dengan 67. Pada kelas ini data-data yang muncul itu ada 60 frekuensinya 2 kali atau 2 kali muncul, kemudian 62 frekuensinya 1, kemudian 67 frekuensinya 1, dan seterusnya sampai dengan kelas yang ke-5. Ada 5 kelas ya, sesuai dengan rumus tadi kita memperoleh 5 kelas. Jadi kelas yang pertama ada 50 sampai 58, kelas yang kedua itu 59 sampai 67, dan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir. Kemudian kita masukkan data-data tersebut pada tabel distribusi frekuensi. Ini tabel distribusi frekuensinya. Itu modal untuk kelas yang pertama tadi 50 juta sampai dengan 58 juta. Dilanjutkan dengan kelas yang kedua itu 59 sampai dengan 67 juta, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Dengan batas bawahnya itu 49,5 sampai dengan kelas yang terakhir itu ada 85,5. Kemudian itu untuk tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Kolom TB itu menunjukkan tepi bawah, kemudian kolom TA itu menunjukkan tepi atas kelas, kemudian FI itu frekuensi TI, FR itu frekuensi relatif, kemudian LCF itu adalah lasting cumulative frequency atau frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan MCF itu more than cumulative frequency atau frekuensi kumulatif lebih dari.
untuk frekuensi PI atau FI sendiri itu menunjukkan data-data atau seberapa banyak data yang muncul dalam kelas masing-masing. Misalnya tadi kelas yang pertama 50 sampai dengan 58 itu frekuensinya 2, itu datanya 50 frekuensinya 1, 58 frekuensinya 1. Kemudian untuk kelas yang kedua 59 sampai 67 frekuensinya 4, itu dari data 60, 62 dan 67 dengan frekuensinya masing-masing, sehingga untuk kelas ini frekuensinya 4 dan seterusnya. Kemudian frekuensi relatif itu kita peroleh dari jumlah frekuensi. Ini misalnya untuk kelas yang pertama frekuensinya 2 dibagi dengan 20 dikali dengan 100%, maka kita dapatkan frekuensi relatifnya itu 10%. Begitu juga sampai dengan kelas yang terakhir. Jadi jumlah frekuensi dari masing-masing kelas dibagi dengan keseluruhan frekuensi atau sampel, yaitu 20, kemudian kita kalikan 100%. Datanya disajikan seperti pada yang terpampang pada slide. Kemudian dari data-data tersebut kita buatkan kurva frekuensi kumulatifnya. Seperti ini, seperti tampilan ini. ECF ini menunjukkan kurva frekuensi kumulatif kurang dari, dan MCF menunjukkan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk sumbu vertikal sendiri itu menunjukkan presentasinya. Kemudian untuk sumbu mendatar atau horizontal menunjukkan tepi bawah dan tepi atas kelas, seperti ini. Jadi ada 49,5 sampai yang terakhir itu 94,5. Kemudian dari data-data tersebut tinggal dibuatkan kurva histogram dan poligonnya. Kurva yang berbentuk batangan atau balok itu menunjukkan kurva histogramnya. Kemudian yang ada line chartnya itu merupakan kurva poligon. Demikian presentasi materi distribusi frekuensi yang dapat dijelaskan secara singkat. Semoga dapat dipahami dan membantu dalam memahami materi statistik 1 terkhusus materi distribusi frekuensi. Kemudian pada video berikutnya mungkin akan dibahas contoh soal yang lebih detail seperti ini. Nanti akan diupdate untuk video contoh distribusi frekuensi. Sekian dan terima kasih.